Anda semua mungkin sedang tertawa geli sekaligus tidak percaya dengan apa yang dinyatakan sebagai narasi yang akhirnya kita tahu bahwa orang ini ternyata juga syarat dengan kepentingan. Ia tidak bebas nilai, ia penuh dengan kepentingan. Orang itu adalah petarung sejati yang disebut sebagai Bapak Reformasi. Ia adalah Amin Rais. Mengapa saya katakan Anda tertawa geli? Karena pada ujungnya sebetulnya Amin Rais yang memperkenalkan diri sebagai petarung sejati yang melakukan kritik-kritik tajam terhadap rezim pemerintahan Jokowi dulu dan sekarang terhadap rezim pemerintahan Prabowo. Toh pada akhirnya punya agenda terselubung. Ada hidden agenda. Agendanya adalah meminta agar Prabowo memberikan konsesi jabatan buat anaknya yang dia anggap sebagai orang yang kompeten, memiliki pendidikan yang oke, dan karena itu layak direkrut oleh Presiden Prabowo masuk dalam jajaran orang-orang dalam pemerintahan Prabowo bersama Gibran. Bagaimana kita membincang keanehan orang tua ini? Apakah ia menelan ludah bahwa ia selama ini dikenal sebagai petarung sejati? Dan dengan cara-cara seperti ini, kita menjadi tahu bahwa ternyata Amin Rais pun orang yang punya agenda terselubung. Agendanya adalah agar Prabowo melirik anaknya agar bisa ditarik masuk dalam pemerintahan Prabowo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, apa yang kita selalu lihat dalam ruang-ruang virtual kita semua hampir setuju bahwa gambaran kita tentang Amin Rais adalah seorang petarung sejati. Ia terus-menerus melakukan kapitalisasi dan semakin membesarkan cara pandang yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Dulu ia konsisten lakukan terhadap Jokowi. Ia bahkan mengatakan Jokowi itu sebagai hantu yang menakutkan. Ia bahkan juga mengatakan Jokowi dengan kata-kata yang kasar dan sarkastis dan sungguh tidak beradab. Sementara itu, ia juga sekarang konsisten bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah pemerintahan yang tak ubahnya seperti Jokowi jilid kedua. Ia menyerang Jokowi dan kini ia juga menyerang Prabowo Subianto. Dalam sebuah kesempatan ia membuat sebuah narasi dan ia bagikan di ruang media virtual. Ia mengatakan bahwa salah satu harapannya adalah bahwa ia akan melirik Amin Rais dan kepentingan politiknya. Sekali lagi, kepentingan politiknya. Mengapa? Karena bagi Amin Rais, ia sangat konsisten mendukung Prabowo ketika dulu ia maju dalam kontestasi dengan pasangan Hatta Rajasa. Termasuk ketika Prabowo maju dalam kontestasi didampingi oleh tokoh Sandiaga Uno. Dan ia mengatakan bahwa ia punya jasa untuk menjadi bagian dari kesuksesan seorang Prabowo Subianto. Namun teman-teman, kalau kita kritis, maka kita dapat mengatakan mengapa nama Gibran tidak disebut dan mengapa nama-nama yang justru adalah nama yang membuat Prabowo itu kalah dalam kontestasi ketika maju bersama Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno, itu ia angkat ke permukaan untuk menunjukkan bahwa ia sudah berjasa bagi Prabowo Subianto. Ia lupa
bahwa kekuatan Prabowo itu tidak hanya terletak pada Prabowo. Kita semua sudah tahu fakta politik bahwa kekuatan Prabowo itu juga didukung oleh support system yang membuat Prabowo sukses dalam kontestasi memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu kemarin, dan ia akan memimpin Indonesia saat ini. Siapa yang saya maksud dengan support system? Support system itu adalah Gibran Rakabuming Raka dan kekuatan politik di belakang Gibran yang itulah ada terrepresentasi dalam kekuatan politik yang bagi kita semua sangat paham bahwa Jokowi itu menggerakkan mesin politiknya untuk membuat seorang Prabowo sukses dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama Gibran Rakabuming Raka. Bahkan kita juga bisa mengatakan bahwa sebetulnya faktor penting kesuksesan Prabowo itu adalah Joko Widodo. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan. Pernyataan lewat narasi yang dibagikan oleh seorang Amin Rais. Ini adalah narasi yang aneh. Dari seorang tua yang memperkenalkan diri sebagai pejuang yang ingin terus membunyikan dan menabuhkan peperangan baik dulu terhadap Jokowi dan sekarang terhadap Prabowo Subianto. Ia adalah petarung sejati, Amin Rais. Tetapi ketika ia katakan bahwa ia punya jasa ketika Prabowo maju bersama Hatta Rajasa, bersama Sandiaga Uno, tanpa menyebut Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi, ini adalah keanehan dari seorang yang bernama Amin Rais. Saya ingin katakan bahwa upaya Anda untuk mengambil hati Prabowo dengan menyodorkan anak keempat, anak perempuan Amin Rais, untuk bisa dilirik oleh Prabowo karena ia adalah seorang yang berprestasi, itu sama sekali tanpa mengakui realitas support system yaitu Gibran dan Jokowi, maka harapan Amin Rais itu hanya akan berakhir dengan kesia-siaan belaka. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan. Seorang petarung sejati pada akhirnya dikalahkan oleh kepentingan atas nama kepentingan-kepentingan yang ia ingin katakan kepentingan itu bukan terkait langsung dengan kepentingan politik yang ia anggap itu adalah kepentingan yang jauh lebih besar, kepentingan yang selalu ia perjuangkan dengan narasi-narasi yang penuh dengan kritikan-kritikan dan nyinyiran-nyinyiran tajam yang diarahkan pada rezim Jokowi dulu dan rezim Prabowo sekarang. Apa yang Anda harapkan untuk mengendorse anak Anda tanpa mengakui realitas politik bahwa ada kekuatan besar yang merupakan support sistem Prabowo. Selain Prabowo sendiri juga adalah orang yang kuat dan punya kekuatan politik yang sangat besar, yaitu Gibran dan Jokowi. Maka harapan Anda untuk mengendorse putri Anda itu tidak akan membuahkan hasil. Anda justru akan menelan pil pahit bahwa Anda itu sebetulnya orang yang harus dipertanyakan agenda politik Anda. Agenda politik Anda ternyata bukan idealisme demokrasi yang Anda perjuangkan dengan konsisten menyuarakan kritik pada rezim-rezim yang berkuasa. Tetapi Anda sebetulnya punya target yang ingin memajukan anak Anda sendiri untuk masuk dalam pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo tanpa menyebut Gibran, sekali lagi Anda tidak mengakui bahwa Prabowo dan Gibran adalah duit tunggal dalam rangka pemerintahan Indonesia. Tanpa mengakui Gibran, saya tidak terlalu yakin bahwa Anda dan harapan Anda akan terpenuhi dan dilirik oleh seorang Prabowo untuk memasukkan putri Anda dalam pemerintahan Prabowo. Sekali lagi, Prabowo bersama dengan Gibran. Kita sungguh prihatin dan tertawa geli dengan cara-cara seorang petarung sejati yang sebetulnya penuh dengan
kepentingan remeh-temeh begini, Anda kehilangan konsistensi pada kritik-kritik Anda tentang demokrasi di Indonesia. Justru ketika Anda konsisten di situ, mungkin banyak orang yang tetap akan menunjukkan sikap respek dan hormat pada Anda. Tetapi ketika Anda justru ujungnya mengendorse putri Anda sebetulnya tak ubahnya sebagai petarung yang menjilat ludah sendiri. Sangat disayangkan.